Cerita berlanjut. Setelah Chu Siyu berhasil menghabisi Chen Lingfei, tentu saja membuat wajah Su Tianzhen dan para penonton pun langsung berubah menjadi pucat, karena mereka sangat terkejut dengan kejadian itu, dan mereka pun berkata, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Chu Siyu hanya berada di ranah tingkat keempat Lun Haijing, mengapa aku merasa dia terus-terusan bisa menekan Chen Lingfei di dalam pertarungan, sehingga Chen Lingfei terlihat sangat tidak berdaya di hadapannya. Dan bukankah teknik yang digunakan tadi adalah teknik tingkat mitik? Chu Siyu mengeluarkan 7 bayangan yang bergerak dengan cepat, dengan mengelilingi Chen Lingfei di belakangnya. Jadi, berarti Chu Siyu telah menguasai teknik itu, sampai pada titik penguasaan penuh. Kemudian, para penonton yang kembali bertaruh pada pertandingan itu, mereka mengalami kekalahan untuk yang kedua kalinya, dan salah seorang dari mereka berkata, aku telah kehilangan segalanya, padahal aku tadi merasa sangat yakin, dan kembali bertaruh pada kekalahan Chu Siyu, tapi ternyata, Chu Siyu kembali menang, sehingga semua hartaku sekarang sudah habis semuanya. Orang di depannya menambahkan, aku telah bertaruh 10.000 batu spiritual tingkat atas, apakah aku sekarang telah kehilangan semua itu? Orang di sebelahnya yang menangis dengan histeris, dia juga berkata, sialan, kenapa aku malah kembali berjudi? Dan sekarang aku berjanji, aku tidak akan pernah berjudi lagi untuk kedepannya. Sementara itu, Tao Yao langsung naik ke atas arena pertandingan, untuk merayakan kemenangan Chu Siyu, yang telah berhasil memenangkan 2 kali pertandingan hidup dan mati dalam 1 hari. Dan Tao Yao pun langsung memeluk Chu Siyu, lalu berkata, kakak senior, kau sangat luar biasa, aku benar-benar merasa sangat bangga kepadamu. Chu Siyu menjawabnya dengan penuh percaya diri, itu hanyalah hal yang sepele, kau tidak perlu terlalu membesar-besarkannya. Kemudian, Chu Siyu pun turun dari atas arena pertandingan, untuk mengambil semua sumber daya yang sekarang telah menjadi miliknya, dan Chu Siyu pun langsung mengeluarkan 2 tas penyimpanan dimensi, untuk memasukkan semua sumber daya itu, dan berkata, semua ini sangatlah luar biasa, hari ini benar-benar hari yang sangat indah, karena aku bisa mendapatkan sumber daya sebanyak ini, tanpa harus menghabiskan banyak waktu. Lalu, di saat para penonton hanya bisa terpana, melihat Chu Siyu yang mengambil seluruh harta milik mereka, 2 tas penyimpanan milik Chu Siyu pun penuh, sehingga Chu Siyu tidak bisa memasukkan semua sumber daya yang ada di sana, dan Chu Siyu pun langsung menoleh ke arah Tao Yao, dan berkata, oh, tidak, kapasitas tas penyimpanan milikku sudah penuh, adik junior, apakah kau memiliki tas penyimpanan lainnya? Untuk memasukkan semua sumber daya yang masih tersisa ini. Kemudian, Tao Yao pun memberikan tas penyimpanan miliknya yang berwarna pink kepada Chu Siyu, dan berkata, tentu saja aku memilikinya, kakak senior, ambillah tas penyimpanan milikku ini. Tas penyimpanan milikku bisa memasukkan semua sumber daya yang tersisa, karena tas penyimpanan milikku ini, memiliki kapasitas yang sangat besar. Tentu saja, Chu Siyu pun merasa sangat senang, dan langsung mengambil tas penyimpanan yang diberikan oleh Tao Yao kepadanya, dan berkata, terima kasih adik junior, dengan ini, aku bisa membawa semua sisa sumber dayanya, dan kembali pulang ke Gunung Yunxia. Kemudian, Tao Yao yang merasa sangat senang hari itu, dia kembali berkata, silahkan gunakan tas penyimpanan milikku itu, dan masukkan semua yang ingin kakak senior masukkan ke dalamnya, dan kakak senior tidak perlu merasa sungkan kepadaku. Sementara Chu Siyu, dia malah menoleh ke arah para penonton, sambil menunjukkan botol pil Tianxuan tingkat ke-7 miliknya, dan berkata, pil Tianxuan tingkat ke-7 ini, apakah kalian semua tidak menginginkannya? Kalau begitu, aku akan kembali membawanya pulang. Mendengar Chu Siyu yang berkata seperti itu kepada mereka, tentu saja, hal itu bagaikan menabur garam di atas luka para penonton yang baru saja kehilangan harta mereka, sehingga membuat si botak merasa sangat kesal, dan berkata, Chu Siyu, apakah kau tidak memiliki belas kasihan kepada kami sedikit pun? Sementara temannya, dia langsung memuntahkan banyak darah dari mulutnya, setelah mendengar perkataan Chu Siyu yang sangat menyakitkan hati itu, dan berkata, kau datang ke arena pertandingan ini bukan untuk bertarung, tapi kau hanya mencari pasokan, untuk menambah pundi-pundi uang milikmu saja. Melihat para penonton yang merasa sangat marah kepadanya, tapi Chu Siyu tidak peduli sama sekali dengan apa yang sedang mereka rasakan saat ini, dan berjalan pergi meninggalkan arena pertandingan, sambil berkata,
Jika tidak ada orang lain lagi yang mau menantangku untuk bertarung, ataupun untuk berjudi lagi, maka, aku akan benar-benar pergi dari sini. Kemudian, Chu Siyu dan juga Tao Yao pun pergi meninggalkan arena pertandingan, dan berjalan menuju perahu terbang, yang dinaiki olehnya untuk sampai ke tempat itu. Sementara para penonton, mereka menatap ke arah Chu Siyu dengan tatapan yang penuh dengan kebencian, setelah mereka mengetahui bahwa ternyata Chu Siyu adalah orang yang tidak memiliki perasaan, dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Lalu, di saat Chu Siyu berjalan menuju ke perahu terbang, sambil mengabaikan tatapan hina dari semua orang, muncul notifikasi yang mengatakan, "Selamat, karena sekarang orang-orang melihat Anda sebagai manusia paling jahat, dan tidak berperasaan, yang merupakan penjahat sejati sejak lahir. Sistem memberikan hadiah 200 poin pertumbuhan kepada Anda." Kemudian, sambil berjalan menuju perahu terbang, Tao Yao merasa khawatir akan satu hal, dan berkata, "Kakak senior, kau telah membuat Jian Lingyun merasa sangat kesal hari ini, dan dia adalah orang yang memiliki banyak rencana busuk. Dia pasti akan kembali memprovokasimu di masa depan, jadi kau harus berhati-hati dengannya." Tapi, Chu Siyu tidak merasa khawatir sedikit pun, dan pergi begitu saja meninggalkan arena pertandingan, meskipun Jian Lingyun menatapnya dengan tatapan mata yang dingin, sambil mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat, dan ditujukan kepada Chu Siyu. Kemudian, setelah sampai di Gunung Yunxia, Chu Siyu pun langsung pergi ke ruangannya, dan mengeluarkan semua sumber daya yang telah dia dapatkan, saat berjudi di arena pertandingan hidup dan mati, dan Chu Siyu pun berkata di dalam hatinya, "Aku mendapatkan total 1.600.000 batu spiritual, dan dari semua sumber daya yang aku dapatkan ini, aku penasaran, berapa jumlah poin pertumbuhan yang bisa aku tukar." Lalu, Chu Siyu pun mengambil satu buah pedang di antara tumpukan sumber daya itu, untuk mencari tahu berapa poin pertumbuhan yang didapatkannya, jika mengkonversikan pedang tersebut menjadi poin pertumbuhan. Dan kembali berkata di dalam hatinya, "Baiklah, pertama-tama kita coba konversikan pedang ini, dan kita lihat, berapa poin pertumbuhan yang akan aku dapatkan." Kemudian, Chu Siyu membuka jendela status, untuk mengkonversikan pedang itu, dan Chu Siyu pun langsung menekan tombol konversi, sambil berkata di dalam hatinya, "Aku sudah tidak sabar menunggu hasilnya. Sistem, konversikan pedang ini menjadi poin pertumbuhan untukku." Lalu, setelah Chu Siyu mengkonversikan pedang itu menjadi poin pertumbuhan, alangkah terkejutnya Chu Siyu, karena muncul notifikasi yang mengatakan, bahwa pedang tingkat bumi itu hanya setara dengan 1 poin pertumbuhan, yang membuat Chu Siyu merasa sangat kesal, dan berkata, "Apa-apaan ini? Kenapa pedang tingkat bumi ini hanya dihargai 1 poin pertumbuhan saja? Tidak mungkin, pasti sistem telah melakukan kesalahan, karena terakhir kali aku mendapatkan 5 poin pertumbuhan, saat aku mengkonversi senjata tingkat bumi, tapi kenapa, sekarang malah berubah menjadi 1 poin pertumbuhan saja?" Kemudian, kembali lagi muncul notifikasi yang mengatakan, "Hehe, karena tingkat kultivasi Anda telah meningkat, jadi kualitas barang yang Anda konsumsi juga akan meningkat. Tetapi, poin pertumbuhan akan dipisahkan, berdasarkan kualitas barangnya juga. Saya hanya bisa meminta maaf, jika Anda ingin mengandalkan item kelas rendah saja, untuk mengakumulasi sejumlah poin pertumbuhan, karena itu akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Dan satu hal lagi, Anda juga tidak bisa langsung mengkonversikan batu spiritual menjadi poin pertumbuhan. Jika Anda bertanya, saya akan menjawab, itu karena masalah rasionya saja, jika Anda tetap melakukannya." Tentu saja, Chu Siyu pun merasa sangat kesal, setelah sistem memberitahukan semua itu kepadanya, dan berkata, "Dasar kau sistem bajingan, kenapa kau malah membuat peraturan bodoh seperti itu, dengan mengharuskan aku untuk membelanjakan semua batu spiritual ini terlebih dahulu, untuk membeli senjata tingkat bumi ke atas?" Kemudian, setelah mengetahui peraturan itu, Chu Siyu berpikir sejenak, dan berkata, "Jika kasusnya seperti itu, aku harus menjual semua senjata ataupun item tingkat bumi yang aku miliki, untuk dibelikan senjata ataupun item tingkat langit, baru setelah itu akan aku konversikan menjadi poin pertumbuhan. Karena hanya dengan cara itu saja, aku bisa meningkatkan basis kultivasiku, karena aku malah mendapatkan tubuh primordial kuno, yang mengharuskan mengkonsumsi sumber daya yang sangat besar, agar bisa menerobos ke ranah selanjutnya."
Lalu, di saat Chu Siyu sedang memikirkan bagaimana caranya mendapatkan sumber daya tingkat tinggi, agar bisa dikonversikan menjadi poin pertumbuhan, tiba-tiba saja Chu Siyu merasakan sesuatu, dan berkata di dalam hatinya, apa ini? Aku merasakan sesuatu. Kemudian, Chu Siyu pun menoleh ke arah ruangan Kim Mengdi, dan melanjutkan perkataannya. Aku merasakan reaksi dari topeng rubah perunggu, yang sedang dipakai oleh Master. Sepertinya, Master sedang berbicara dengan seseorang. Rupanya, Kim Mengdi sedang tidak berada di Gunung Yunxia, karena Kim Mengdi pergi ke Gunung Taisu, untuk menemui Taisuzi, setelah Taisuzi memanggil Kim Mengdi datang ke sana, untuk membicarakan sesuatu. Lalu, Kim Mengdi pun berjalan menghampiri Taisuzi, dan berkata, "Yang mulia, Anda bilang Chu Siyu memasuki bagian terdalam, dari Land of Beginning, dan berhasil menemukan niat pedang primordial legendaris, yang merupakan teknik dewa pedang legenda. Tapi bagaimana hal itu mungkin bisa terjadi, karena muridku memiliki bakat yang sangat rendah, dan kita kesampingkan dulu teknik pedang primordial legendaris itu, bahkan untuk memasuki Land of Beginning saja, itu merupakan hal yang sangat sulit baginya." Kemudian, Taisuzi yang merupakan seseorang dengan kedudukan tinggi di wilayah Tanah Suci Taisu, dia menjawab, "Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri pada malam itu, di saat dia bisa masuk ke Land of Beginning, dan berhasil mendapatkan teknik pedang primordial legendaris." Tentu saja, Kim Mengdi pun merasa sangat terkejut, setelah Taisuzi berkata seperti itu kepadanya, karena, jika Taisuzi berkata demikian, maka, semua itu benar adanya. Lalu, Taisuzi pun berbalik, dan melanjutkan perkataannya, "Mengdi, apakah baru-baru ini terjadi hal aneh kepada muridmu itu? Misalnya dia telah merubah meridiannya, ataupun melakukan sesuatu yang tidak sewajarnya?" Kim Mengdi menjawab, "Yang mulia, apakah Anda mencurigai bahwa muridku itu telah mendapatkan teknik pedang primordial legendaris itu sebelumnya?" Taisuzi kembali berkata, "Aku pernah memikirkannya sekali lagi, tapi pikiran itu langsung aku buang jauh-jauh. Karena, agar bisa mengeluarkan jiwa seseorang dari tubuhnya sendiri, basis kultivasi orang itu minimal harus berada di ranah Seng Wang Jing, atau alam Raja Suci, dan juga memiliki tekad yang sangat kuat, karena jika tidak, bisa saja jiwanya tidak akan kembali lagi kepada tubuhnya." Kemudian, Taisuzi melihat ke arah Land of Beginning, dan melanjutkan perkataannya. "Semua orang hanya bisa memasuki Land of Beginning sekali saja di dalam hidupnya. Bahkan jika mereka telah bereinkarnasi kembali, mereka tidak akan bisa untuk melanggar peraturan suci ini. Jadi, aku tidak mencurigai bahwa Chu Siyu telah memiliki teknik pedang primordial kuno itu, pada kehidupan sebelumnya." Kim Mengdi pun bertanya, "Lalu, jika murid saya tidak memiliki teknik pedang primordial itu sebelumnya, bagaimana bisa dia mencapai bagian terdalam dari Land of Beginning?" Mendengar pertanyaan dari Kim Mengdi itu, Taisuzi pun menjawab, "Mungkin, muridmu itu memiliki peluang yang sangat luar biasa di masa depan." Kemudian, karena merasa bahwa Chu Siyu memiliki potensi yang luar biasa, Taisuzi memberi pesan kepada Kim Mengdi, dan kembali berkata, "Mengdi, kau harus meningkatkan basis kultivasi muridmu itu dengan baik dan benar, karena, mungkin saja wilayah Tanah Suci Taisu kita, akan memiliki kaisar pedang terkuat yang pernah ada dalam sejarah, di masa depan nanti." Kim Mengdi menjawab, "Baiklah yang mulia, saya akan melakukannya sesuai dengan keinginan Anda." Mendengar permintaan dari Taisuzi kepadanya, Kim Mengdi pun berkata di dalam hatinya, "Meningkatkan basis kultivasi dia dengan baik dan benar, bagaimana hal itu bisa aku lakukan? Karena sekarang, aku sudah menjadi lumbung XP bagi murid pengkhianat itu." Sementara itu di Gunung Yunxia, di mana Chu Siyu bisa mendengar semua pembicaraan yang dilakukan oleh Kim Mengdi dan Taisuzi, dengan perantara topeng rubah perunggu miliknya, dan Chu Siyu langsung tersenyum, sambil berkata di dalam hatinya, "Master, kau memanglah yang terbaik. Karena Taisuzi sudah memintamu untuk meningkatkan basis kultivasiku dengan baik dan benar, aku hanya akan memintamu untuk melakukan kultivasi ganda denganku sekali lagi." Kemudian, setelah mendengar kabar bahwa Kim Mengdi telah kembali ke Gunung Yunxia, Chu Siyu pun langsung bergegas untuk menemui Kim Mengdi, yang terlihat sedang duduk di ruangannya. Lalu, Chu Siyu langsung menghampiri Kim Mengdi yang sedang duduk sambil mengenakan pakaian tidur, dan berkata,
Master, muridmu ini datang untuk meminta bimbingan darimu. Mendengar Chu Siyu yang berkata santai kepadanya, seolah tidak terjadi apa-apa, Qi Mengdi pun langsung menatapnya dengan tatapan mata yang sinis dan bertanya, "Murid pengkhianat, mengapa kau menyembunyikan semua ini dariku?" Mendengar pertanyaan dari Qi Mengdi itu, Chu Siyu pun pura-pura tidak tahu, dan balik bertanya, "Aku telah menyembunyikan sesuatu darimu. Sebenarnya, apa maksudmu itu? Aku tidak mengerti sama sekali." Qi Mengdi menjawab, "Fakta bahwa kau telah menemukan teknik pedang primordial legendaris, kenapa kau tidak mengatakan hal itu kepadaku sebelumnya?" Kemudian, Chu Siyu langsung merangkul pinggang Qi Mengdi, dan kembali berkata, "Hoho, bagaimana Master bisa mengetahui semua itu?" Karena Chu Siyu tiba-tiba merangkulnya, Qi Mengdi pun langsung berusaha melepaskan tangan Chu Siyu dari pinggangnya, dan berkata, "Master Suci Tai Suzi adalah salah satu kultivator di ranah Seng Wang Jing, atau alam Raja Suci yang paling kuat, di mana dia mengendalikan aturan dimensi. Tentu saja, kau tidak bisa menyembunyikan gelombang energi spiritual yang kau buat, saat kau mencari niat pedang di Land of Beginning." Tapi Chu Siyu malah tersenyum mendengarnya, dan berkata, "Oh, begitu rupanya. Kalau ceritanya seperti itu, apakah pihak Tanah Suci akan menyediakan sumber dayanya bagi seorang jenius sepertiku ini?" Qi Mengdi menjawab, "Tidak ada sumber daya gratis di wilayah Tanah Suci Taisu ini, bahkan jika kau adalah seorang kaisar kuno yang telah bereinkarnasi, kau juga harus berjuang dengan kekuatanmu sendiri untuk mendapatkan sumber daya, karena bunga yang hanya tumbuh di dalam ruangan, tidak akan kuat menahan badai." Chu Siyu menjawab, Aku setuju dengan itu." Kemudian, Chu Siyu langsung mengangkat wajah Qi Mengdi, dan membuatnya terkejut. Lalu Chu Siyu pun berkata, "Bukankah tujuanku datang ke sini adalah untuk mendapatkan sumber daya dengan kekuatanku sendiri?" Qi Mengdi menjawab, Tidak, murid pengkhianat, aku tidak bisa berkultivasi ganda denganmu hari ini, karena ceritanya bersambung."